Halo, perkenalkan nama saya Wayan Dedianata Dharma dari kelas AAA jurusan DKV. NIM saya 2390241400008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Dimulai dari pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya ada bagian-bagian dari ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam baku, dan ragam tidak baku. Eh, Pertama ragam lisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Eh, Ragam lisan memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua tergantung situasi, kondisi, ruang dan waktu. Yang ketiga tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat yaitu berlangsung secara cepat. Yang kelima sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Lalu yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Selanjutnya ada ragam tulis. Pengertian ragam tulis yaitu bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam tulis juga memiliki berbagai ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu yang pertama tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua tidak bersifat objektif. Yang ketiga tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang keempat mengembangkan konsep makna yang jelas. Yang kelima yaitu harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam yaitu berlangsung secara lambat. Terus yang ketujuh jelas terstruktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Yang kedelapan, selalu memakai alat bantu. Yang kesembilan yaitu kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang kesepuluh, terakhir yang kesepuluh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda bicara. Jadi ragam tulis ini seperti bertolak belakang dengan ragam lisan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ragam tulis. Yang pertama kelebihannya itu ada yang pertama informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Terus yang kedua umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Terus yang ketiga dapat digunakan untuk menyampaikan maksud dan membeberkan informasi. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu ada alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan, tidak ada akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Terus yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Selanjutnya ada ragam baku dan non baku, ragam non baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Terus ragam tidak baku atau non baku adalah ragam yang menyimpang dari norma-norma baku. Kayak contohnya seperti ragam non baku itu tidak menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Terus ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Terus yang pertama ada ragam dialek atau daerah. Yang kedua ada ragam terpelajar. Yang ketiga ada ragam resmi. Dan yang keempat ada ragam tidak resmi. Selanjutnya ada yang pertama itu ragam dialek atau daerah. Ra- eh, Variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu.
Dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Seperti contohnya logat logat Denpasar atau logat Karangasem gitu contohnya. Terus ciri khasnya itu tekanan kayak turun naiknya nada dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Seperti misalkan contohnya itu kayak logat Tabanan itu intonasi tekanan nadanya itu berbeda dengan logat Denpasar gitu. Lalu selanjutnya ada ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Contohnya yang tidak terpelajar yaitu kata kata video, sedangkan yang terpelajar adalah video. Terus film yang sebenarnya itu adalah film gitu tulisannya. Terus kompleks dan yang sebenarnya itu adalah kompleks. Lalu pajar yang sebenarnya benar itu adalah fajar, dan vitamin yang sebenarnya itu adalah vitamin. Selanjutnya ada ragam resmi. Ragam resmi merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ragam resmi memiliki ciri-ciri juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua menggunakan kata ganti resmi. Yang ketiga menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang keempat menggunakan kata baku. Yang kelima menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang keenam menggunakan eh, menghindari unsur kedaerahan. Selanjutnya ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan kayak contohnya bahasa-bahasa sehari-hari begitu dan percakapan pribadi. Kalau ciri-ciri ragam tidak resmi, eh, ciri-cirinya itu kayak bertolak belakang dari ragam bahasa yang resmi, kayak bertolak belakang gitu. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.